Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang wabah Ebola. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Kotrunada Oktaviani dan dua teman saya, Ani Utia Rahma dan Cut Asyura Yuzirma. Pembahasan wabah Ebola kali ini, kami akan membahas yang pertama ada pengertian wabah Ebola, yang kedua ada gejala wabah Ebola dan masa inkubasinya, yang ketiga ada cara penularan wabah Ebola, yang keempat ada cara pencegahan wabah Ebola, dan yang kelima ada peran gizi dalam mencegah wabah Ebola. Pengertian Ebola. Penyakit Ebola yang dikenal juga dengan Ebola hemorrhagic fever merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini merupakan penyebab penyakit menyerangnya yang menyebabkan gejala demam berdarah yang sangat mematikan bagi manusia dan yang bukan, seperti monyet atau primata. Nah, menurut para ahli, virus Ebola dapat ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, urin, cairan semen, air liur, dan muntahan. Virus ini tuh dapat masuk ke tubuh manusia melalui kulit atau mukosa yang tidak intak. Selanjutnya yaitu gejala wabah Ebola dan masa inkubasinya. Nah, gejala penyakit virus Ebola ini didahului oleh demam, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah-muntah, sakit perut, kurang nafsu makan, dan pendarahan yang tidak biasa. Nah, pada beberapa kasus pendarahan dalam dan luar dapat terjadi 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Nah, pada masa inkubasi pada penyakit ini itu antara 2-21 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penularan wabah Ebola. Virus Ebola ini bisa menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya seperti feses, saliva, urin, bekas muntahan, dan sperma. Bisa dari hewan atau manusia yang telah terinfeksi virus Ebola. Virus ini dapat masuk ke tubuh orang lain melalui kulit yang terluka atau melalui membran mukosa yang tidak terlindungi, seperti mata, hidung, dan mulut. Virus ini juga dapat menyebar melalui jarum suntik dan infus yang telah terkontaminasi. Kelompok yang paling beresiko adalah keluarga, teman, rekan kerja, dan petugas medis yang kontak langsung. Nah, ini misalnya, mereka yang merawat pasien yang terkena virus Ebola beresiko tertular. Di rumah sakit, virus ini juga bisa tersebar dengan cepat. Selanjutnya, cara pencegahan wabah Ebola. Yang pertama, mencegah atau membatasi penularan infeksi di sarana pelayanan kesehatan memerlukan penerapan prosedur dan protokol yang disebut sebagai kewaspadaan isolasi. Yang kedua, melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, menghindari kontak langsung dengan penderita maupun jenazah penderita penyakit virus Ebola tersebut. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap sesuai SOP dan mencuci tangan sesuai prosedur yang berlaku. Yang kelima, melakukan vaksinasi bila hendak bepergian ke daerah atau negara yang terjangkit. Yang keenam, sampel cairan dan jaringan tubuh dari penderita penyakit harus ditangani dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Selanjutnya ada peran gizi dalam mencegah wabah Ebola. Nah, wabah Ebola di Afrika Barat pada waktu itu terjadi penurunan akses layanan kesehatan hingga 50% karena sumber daya kesehatan tersedot untuk respon penyakit Ebola. Ada dampak langsung dan tidak langsung pada gizi masyarakat. Yang pertama adalah terganggunya rantai pasok makanan mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, sampai penjualan di tingkat retail. Nah, yang kedua ada kebijakan 21 hari karantina yang telah mengakibatkan gangguan sosial ekonomi yang mengakibatkan kurangnya kecukupan gizi keluarga. Dan yang ketiga ada sekitar 56% kasus Ebola pada wanita yang menimbulkan diskusi antar ahli mengenai keamanan pemberian ASI pada bayi meskipun pada ibu dengan status Ebola virus itu negatif. Nah, di sini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tingkat kematian rata-rata seorang yang terinfeksi Ebola adalah 50%. Nah, beberapa jenis virus di sini bisa lebih mematikan daripada yang lainnya. Semakin dini infeksi diagnosis, semakin besar peluang nyawa pasien disembuhkan.
pada Republik Demokratik Kongo atau DRC itu berjuang dengan banyak masalah sosial ekonomi termasuk angka kematian bayi dan ibu yang tinggi. Terus ada juga kekurangan gizi, cakupan vaksinasi yang buruk, kurangnya akses ke perbaikan sumber air dan sanitasi, dan hampir 30% anak di bawah usia 5 tahun itu mengalami yang namanya kekurangan gizi. Nah, maka dari itu dalam menerapkan gizi seimbang dengan mengkonsumsi vitamin dan mineral yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di antaranya ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, zat besi atau Fe, zinc, dan selenium. Seperti yang kita tahu, seperti contoh-contohnya ada sumber vitamin A itu seperti ada wortel, ada bayam, ada telur, susu, ikan. Nah, untuk contoh sumber vitamin C-nya itu seperti ada buah pepaya, ada tomat, ada jambu, ada jeruk, ada brokoli. Nah, untuk sumber vitamin E itu seperti contohnya telur, toge, tahu, tempe. Terus ada zat besi juga, contohnya itu ada bayam, ada wortel, ada hati ayam atau hati sapi juga bisa, ada daging ayam atau daging sapi, ada tempe, dan ada tahu. Sumber zinc contohnya itu ada telur, ada jagung, ada daging ayam, lalu ada sapi, ada tahu juga, tempe, tiram, hati sapi, ikan. Nah, untuk contoh sumber selenium itu seperti ada ikan, hati sapi, susu, telur, tahu, dan tempe. Nah, sehingga masyarakat di sini bisa memahami tentang pentingnya gizi seimbang dan zat gizi dalam makanan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka serta berapa banyak jumlah makanan yang dibutuhkan oleh mereka dalam satu harinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.